Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap kisah adalah cerminan dari lika-liku kehidupan yang penuh makna. Pernahkah Anda membayangkan, cinta tulus yang Anda perjuangkan dengan segenap jiwa, ternyata dinilai hanya sebatas tebalnya dompet dan gemerlapnya jabatan? Kisah kita kali ini akan membawa Anda menyelami palung hati seorang pria yang rela menanggalkan mahkotanya, hanya untuk menemukan sebuah permata cinta yang sejati. Namun, takdir berkata lain. Sebelum kita menyelami lebih dalam, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Berikan like jika Anda siap, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar karena suara Anda adalah energi bagi kami. Kami juga akan sangat senang jika Anda berkenan untuk absen. Anda sedang menyaksikan dari kota mana? Biar kita bisa saling sapa dan merasa lebih dekat satu sama lain. Dan yang paling istimewa, kolom komentar kami selalu terbuka untuk setiap harapan dan doa yang ingin Anda panjatkan. Tulislah dengan tulus, karena di sini, doa Anda tidak hanya terucap, tapi juga akan dibaca dan diaminkan oleh ribuan pasang mata lainnya. Siapa tahu, dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, semesta pun turut mengamini dan doa Anda diijabah. Insya Allah. Baiklah. Mari kita mulai perjalanan ini. Inilah dia, kisah tentang kilau sejati yang tersembunyi di balik bayang-bayang kesederhanaan. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang tak pernah tidur, di dalam sebuah gedung pencakar langit yang menjulang gagah milik perusahaan Bumi Persada Realty, rutinitas pagi berjalan seperti biasanya. Deretan kubikel yang seragam diisi oleh para karyawan yang tenggelam dalam kesibukan masing-masing, di antara dering telepon dan denting keyboard yang saling bersahutan. Di salah satu sudut ruangan yang tidak terlalu mencolok, duduklah seorang pemuda bernama Baskara Mahesa. Penampilannya begitu biasa, kemeja lengan panjang yang lengannya digulung hingga siku, celana bahan berwarna gelap, dan tatapan mata yang tajam namun selalu memancarkan ketenangan yang dalam. Bagi rekan-rekannya, Baskara hanyalah seorang staf junior di divisi pemasaran. Seorang perantau biasa yang berjuang mengadu nasib di ibu kota, dengan gaji yang mungkin hanya cukup untuk membayar sewa kamar kos dan bertahan hidup dari bulan ke bulan. Ia ramah, namun tidak banyak bicara tentang kehidupan pribadinya. Ia pekerja keras, namun tak pernah terlihat menonjolkan diri. Ia adalah gambaran sempurna dari ribuan pemuda lain yang berjuang di belantara beton kota ini. Namun, tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik nama dan penampilan sederhana itu, tersembunyi identitas seorang pangeran dari sebuah kerajaan bisnis raksasa. Baskara Mahesa adalah putra tunggal, pewaris tahta dari Cakrawala Group, sebuah konglomerasi yang lengannya menggurita ke berbagai sektor industri, dari pertambangan hingga properti mewah. Sebuah nama yang jika disebutkan, akan membuat para pebisnis paling ulung sekalipun menaruh hormat. Akan tetapi, sejak dulu, Baskara menolak untuk sekadar duduk nyaman di singgasana emas yang telah disiapkan untuknya. Ia percaya, seorang pemimpin sejati tidak dilahirkan, melainkan ditempa oleh kerasnya pengalaman. Ia ingin merasakan denyut nadi perjuangan, memahami arti setiap tetesan keringat, dan membangun fondasi kepemimpinannya dari titik terendah. Inilah alasannya memilih untuk menyamar, bekerja di salah satu anak perusahaan keluarganya tanpa ada yang tahu identitas aslinya. Ia ingin membuktikan, bukan hanya kepada ayahnya, tetapi terutama kepada dirinya sendiri, bahwa nilainya sebagai seorang pria tidak terletak pada nama belakang atau saldo rekening, melainkan pada karakter, integritas, dan kegigihan. Di tengah penyamarannya inilah, takdir mulai menulis babak baru. Sebuah babak yang akan menguji seluruh prinsip yang ia pegang teguh. Karena di kantor yang sama, di antara tumpukan berkas dan dering telepon, hatinya mulai terpaut pada seseorang. Seseorang yang ia harap bisa melihat kilau sejatinya, bahkan ketika ia hanya berbalut kesederhanaan. Inilah awal dari sebuah ujian besar, di mana cinta dan ketulusan akan ditimbang di atas neraca materi yang kejam. Di departemen administrasi yang selalu sibuk, di antara tumpukan dokumen dan laporan yang menggunung, bekerjalah seorang wanita bernama Citra Lestari. Sosoknya menjadi pusat perhatian bukan hanya karena parasnya yang menawan, tetapi juga karena etos kerjanya yang cekatan dan ambisinya yang terpancar jelas dari sorot matanya. Citra adalah gambaran wanita modern yang tahu apa yang ia inginkan dalam hidup, kesuksesan dan stabilitas. Bagi Baskara,
Citra adalah bunga yang mekar di tengah padang beton yang kaku. Senyumnya mampu mencairkan lelah setelah seharian bekerja, dan semangatnya seolah menular, memberikan energi baru. Pertemuan mereka berawal dari sebuah ketidaksengajaan. Sebuah proyek kecil yang mengharuskan divisi pemasaran dan administrasi bekerja sama. Di sanalah interaksi mereka dimulai. Dari obrolan ringan tentang pekerjaan, mereka menemukan kenyamanan dalam bertukar cerita tentang mimpi dan kerasnya perjuangan di ibu kota. Bhaskara, dengan penampilannya yang sederhana dan sikapnya yang santun, berhasil menarik perhatian Citra. Di mata Citra saat itu, Bhaskara adalah pria yang tulus, pekerja keras, dan memiliki prinsip, sebuah pondasi yang baik untuk masa depan, meskipun terlihat masih harus banyak berjuang. Hubungan mereka pun bersemi. Jauh dari kemewahan yang biasa Bhaskara nikmati, kencan mereka adalah potret kesederhanaan yang indah. Mereka makan malam di warung tenda pinggir jalan, tertawa lepas di bawah pendar lampu kota sambil menikmati semangkuk bakso panas. Mereka menghabiskan akhir pekan dengan berjalan-jalan di taman kota, berbagi es krim sambil bercerita tentang masa kecil masing-masing. Bagi Bhaskara, momen-momen ini jauh lebih berharga daripada makan malam di restoran bintang 5 manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima sebagai dirinya sendiri, sebagai Bhaskara si karyawan biasa, bukan sebagai Bhaskara Mahesa sang pewaris Cakrawala Group. Ia memandang Citra sebagai jawaban atas pencarian jiwanya. Ia melihat sosok wanita mandiri yang tidak silau oleh harta. Ketika Citra mengeluh tentang sulitnya membayar tagihan atau mimpinya untuk memiliki apartemen sendiri, Bhaskara melihatnya sebagai sebuah ambisi yang wajar, bukan sebagai tanda mata duitan. Ia justru semakin kagum, melihat Citra sebagai pejuang yang sama seperti dirinya dalam penyamaran ini. Bhaskara merasa telah menemukan belahan jiwa, seseorang yang mau diajak berjuang dari nol, membangun istana mereka bata demi bata. Ia begitu yakin, begitu percaya, bahwa di dalam hati Citra, ia telah menemukan ketulusan yang selama ini ia cari. Namun, Bhaskara lupa, bahwa di panggung sandiwara kehidupan, seringkali peran yang dimainkan seseorang di awal cerita, bukanlah peran mereka yang sesungguhnya. Ia tak menyadari, pondasi cinta yang ia anggap kokoh itu, ternyata dibangun di atas pasir yang rapuh, yang hanya menunggu datangnya gelombang pasang untuk meluluh lantakannya. Kebahagiaan yang dirajut Bhaskara dan Citra dalam kesederhanaan itu tampak begitu sempurna, begitu nyata. Namun, dalam sebuah ekosistem kantor yang penuh dengan persaingan dan ambisi, ketenangan seringkali hanyalah jeda sebelum datangnya badai. Badai itu datang dalam sosok Doni Adiguna, manajer divisi pemasaran yang baru, sekaligus atasan langsung dari Bhaskara. Doni adalah antitesis dari Bhaskara. Ia adalah pria yang memancarkan aura kesuksesan. Setelan mahalnya selalu tampak licin, jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya, dan kunci mobil Eropa selalu tergeletak dengan sengaja di atas mejanya. Ia fasih berbicara, tatapannya tajam, dan setiap gerak-geriknya seolah dirancang untuk menunjukkan kekuasaan dan kemapanan. Sejak hari pertamanya, mata Doni yang jeli langsung tertuju pada Citra. Awalnya, perhatian itu terselubung dalam profesionalisme. Ia memuji hasil kerja Citra di depan umum, memberinya tanggung jawab lebih, dan sering mengajaknya berdiskusi singkat, dalih untuk bisa berinteraksi lebih dekat. Bagi orang lain, itu tampak seperti seorang atasan yang menghargai kinerja bawahannya. Bhaskara pun, dengan hatinya yang lurus, tak menaruh curiga sedikitpun. Ia bahkan merasa sedikit bangga, melihat wanita yang ia cintai mendapat pengakuan atas kerja kerasnya. Ia tidak menyadari, pujian itu adalah kail, dan tanggung jawab ekstra itu adalah jaring yang perlahan-lahan ditebar untuk menjerat. Doni tidak pernah secara gamblang menunjukkan ketertarikannya. Ia adalah seorang predator yang sabar. Ia memainkan permainannya dengan sangat halus. Di sela-sela obrolan pekerjaan, ia akan dengan santai menyelipkan cerita tentang makan malamnya di restoran hotel bintang 5, tentang rencananya berlibur ke luar negeri, atau tentang properti baru yang sedang ia incar. Cerita-cerita itu, bagai tetesan air yang terus-menerus jatuh di atas batu, mulai mengikis keyakinan Citra. Tiba-tiba, makan malam di warung tenda bersama Bhaskara yang dulu terasa hangat, kini terasa biasa saja. Jalan-jalan di taman kota yang dulu romantis, kini terasa membosankan. Citra mulai memandang Bhaskara dengan cara yang berbeda. Ia mulai membandingkan.
Di satu sisi, ada Baskara, pria baik hati dengan masa depan yang tampak buram dan penuh perjuangan. Di sisi lain, ada Doni, pria mapan yang menawarkan jalan pintas menuju kehidupan nyaman yang selalu ia impikan. Benih keraguan itu telah ditanam di dalam hatinya. Pintu menuju ketidakpuasan itu kini telah terbuka, dan sesosok bayangan perlahan melangkah masuk, membawa aroma kemewahan yang memabukkan dan janji-janji masa depan yang berkilauan. Ujian sesungguhnya bagi cinta mereka baru saja akan dimulai. Benih keraguan yang ditanam oleh Doni ternyata tumbuh subur di dalam hati Citra. Perlahan tapi pasti, perubahan itu mulai terlihat nyata, bukan lagi sekadar firasat. Baskara mulai merasakan sebuah jarak yang dingin terbentang di antara mereka, sebuah jurang yang setiap hari terasa semakin dalam. Rutinitas sederhana yang dulu menjadi perekat hubungan mereka, kini satu persatu mulai ditinggalkan. Ajakan Baskara untuk makan di warung tenda langganan mereka kini seringkali ditolak dengan berbagai alasan. Maaf, aku harus lembur malam ini. Atau, lain kali saja ya, aku lelah sekali. Menjadi jawaban yang semakin akrab di telinga Baskara. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada jadwal mereka, tetapi juga pada diri Citra sendiri. Wanita yang dulu tampil sederhana dan apa adanya, kini mulai lebih memperhatikan penampilan dengan cara yang berbeda. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih mahal, membawa tas tangan yang tampak berkelas, dan aroma parfumnya pun berganti menjadi lebih mewah. Baskara, dalam kebingungannya, mencoba berpikir positif. Mungkin Citra hanya ingin lebih merawat diri, mungkin ini adalah bagian dari pendewasaannya. Namun hatinya tak bisa dibohongi. Ia merasa wanita yang duduk di hadapannya terkadang terasa seperti orang asing. Ponsel Citra yang dulu selalu diletakkan begitu saja, kini lebih sering menghadap ke bawah. Panggilan telepon dari Baskara terkadang tidak diangkat. Lalu beberapa saat kemudian ia hanya akan membalas pesan singkat dengan alasan sedang rapat. Padahal, Baskara tahu dari rekan kerjanya, tidak ada rapat penting di divisi administrasi hari itu. Kebohongan-kebohongan kecil ini, bagai serpihan kaca yang tak terlihat, mulai melukai kepercayaan Baskara. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya, sebuah dunia baru milik Citra di mana ia tidak diizinkan untuk masuk. Komunikasi di antara mereka menjadi canggung dan hampa. Obrolan hangat tentang impian dan masa depan kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang menyakitkan saat mereka bersama. Baskara mencoba bertanya, mencoba membuka percakapan dari hati ke hati, namun Citra selalu berhasil mengelak. Dinding yang dibangun Citra di sekelilingnya semakin tinggi dan tebal. Perlahan, Baskara mulai mengerti. Ia tidak sedang kehilangan Citra karena kehadiran pria lain semata. Ia kehilangan Citra karena dunianya yang sederhana, kini tampaknya tak lagi cukup untuk menampung mimpi-mimpi Citra yang baru dan megah. Prioritas Citra telah bergeser, dan Baskara, dengan gaji pas-pasan dan hidupnya yang biasa, tampaknya tidak lagi menjadi bagian dari prioritas itu. Jika perubahan sikap dan kebohongan-kebohongan kecil adalah retakan pada dinding hubungan mereka, maka apa yang terjadi selanjutnya adalah hantaman palu godam yang meruntuhkan dinding itu hingga tak bersisa. Kabar mulai berembus kencang di seluruh penjuru kantor. Bisik-bisik di pantry, lirikan penuh arti di koridor, semua membicarakan hal yang sama. Citra Lestari kini sering terlihat diantar jemput oleh sebuah mobil sedan Eropa yang mewah, mobil yang semua orang tahu adalah milik Doni Adiguna. Awalnya Baskara mencoba menepis gosip itu, menganggapnya sebagai buah dari kedengkian rekan kerja. Namun, telinganya tak bisa ditulupi selamanya. Suatu sore yang muram, saat hujan rintik-rintik mulai membasahi jendela kantor, Baskara melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dari kejauhan, ia melihat Citra yang sedang menunggu di lobi. Tak lama kemudian, mobil hitam mengkilap milik Doni berhenti tepat di depan pintu utama. Doni keluar, membukakan pintu untuk Citra dengan sikap seorang pangeran. Dan Citra masuk ke dalam mobil itu dengan senyum yang tampak begitu lepas. Senyum yang sudah lama tidak Baskara lihat saat mereka bersama. Mobil itu melesat pergi menembus hujan, meninggalkan Baskara yang berdiri mematung di balik kaca jendela. Hatinya terasa lebih dingin dari butiran air hujan yang menempel di sana. Pukulan telak itu belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, Doni melancarkan serangan pamungkasnya. Ia tidak lagi hanya mengantar jemput Citra. Ia memberikan Citra sebuah mobil city car baru sebagai hadiah.
Sebuah hadiah yang nilainya berkali-kali lipat dari total gaji tahunan Bhaskara. Kabar ini menyebar seperti api, menjadi topik pembicaraan terpanas di seluruh perusahaan. Mobil itu menjadi simbol, sebuah trofi kemenangan bagi Dhoni, sekaligus sebuah label harga yang seolah ditempelkan pada diri Citra. Bagi Bhaskara, mobil itu bukan lagi sekadar kendaraan. Itu adalah benteng baja yang memisahkan dunianya dengan dunia baru Citra. Itu adalah deklarasi tanpa kata bahwa Citra telah memilih jalurnya, sebuah jalur cepat yang berkilauan, dan di jalur itu, tak ada lagi tempat untuk Bhaskara dengan motor bututnya. Rasa sakit yang ia rasakan bukan lagi sekadar cemburu, melainkan sebuah kekecewaan yang menusuk hingga ke tulang. Semua janji untuk berjuang bersama, semua tawa di warung tenda, semua mimpi sederhana yang pernah mereka rajut, kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Kini, Bhaskara tahu, ia tak bisa lagi bersembunyi di balik penyangkalan. Panggung untuk sebuah konfrontasi yang menyakitkan telah disiapkan, dan ia harus melakoninya. Topeng penyangkalan tak bisa lagi dikenakan. Bhaskara tahu, ia harus menghadapi badai ini secara langsung. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan, ia menunggu Citra di sebuah sudut taman dekat kantor, tempat yang dulu sering mereka singgahi untuk sekadar melepas lelah. Sore itu, langit tampak kelabu, seolah turut merasakan kegundahan yang menyesakkan dada Bhaskara. Saat Citra tiba dengan mobil barunya, suasana di antara mereka terasa begitu canggung, begitu asing. Tak ada lagi sapaan hangat, hanya tatapan yang saling menghindar. "Citra, kita perlu bicara," ucap Bhaskara. Suaranya terdengar lebih parau dari yang ia duga. "Aku butuh kejujuran. Ada apa sebenarnya antara kamu dan Dhoni?" Citra menghela napas panjang, matanya membuang pandang ke arah lain. "Bhaskara, sudah aku bilang, jangan berlebihan. Pak Dhoni itu atasanku. Dia orang baik yang banyak membantuku. Itu saja." Hati Bhaskara terasa perih mendengar jawaban dingin itu. Orang baik? Kebaikan seperti apa yang membuat seorang atasan memberikan sebuah mobil kepada bawahannya? "Citra?" tanyanya lagi, kali ini dengan penekanan yang tak bisa lagi menyembunyikan luka. "Aku mungkin terlihat diam selama ini, tapi aku tidak buta. Aku melihat semuanya." Mendengar itu, raut wajah Citra berubah. Tak ada lagi upaya untuk membela diri, yang tersisa adalah ekspresi dingin yang menusuk. Ia menatap Bhaskara, tatapan yang seolah menelanjangi semua kesederhanaan Bhaskara dan menilainya tidak berharga. "Baiklah, kalau kamu mau jujur," desis Citra. "Kamu mau tahu kenapa?" "Karena Dhoni memberiku kepastian, Bhaskara. Sesuatu yang tidak pernah bisa aku lihat darimu." Lidahnya keluh, Bhaskara hanya bisa menatap tak percaya. "Lihat diri kita," lanjut Citra dengan nada yang semakin tajam. "Kita sudah bersama sekian lama. Dan apa yang kita punya? Gaji kamu hanya cukup untuk bertahan hidup. Masa depan kita buram. Sementara Dhoni, dia menawarkan dunia yang jelas, kehidupan yang mapan, kehidupan yang aku inginkan. Aku lelah berjuang terus-menerus tanpa hasil yang pasti." Setiap kata yang keluar dari mulut Citra adalah bilah pisau yang mengoyak hati Bhaskara. Di hadapannya kini bukan lagi Citra yang ia kenal. Bukan lagi gadis hangat yang tertawa lepas sambil berbagi cerita di pinggir jalan. Ini adalah orang asing dengan mata yang dingin, yang menimbang cinta dengan neraca materi. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Kejujuran yang ia minta, telah ia dapatkan dengan cara yang paling menyakitkan. Keheningan yang menyelimuti mereka setelah itu, terasa lebih bising dari teriakan manapun. Udara di sekitar mereka terasa hampa, seolah tersedot habis oleh kata-kata tajam yang baru saja dilontarkan Citra. Bhaskara berdiri terpaku, menatap wajah wanita di hadapannya yang kini terasa begitu asing. Guncangan yang ia rasakan melebihi badai manapun. Ternyata, selama ini, cinta yang ia berikan, ketulusan yang ia curahkan, dan perjuangan yang ia banggakan, semuanya ditimbang dan diukur dengan neraca materi. Dan di neraca itu, ia kalah telak. Melihat Bhaskara yang terdiam 1000 bahasa, Citra seolah merasa perlu untuk menegaskan posisinya, untuk membenarkan pilihannya. Ia melipat tangan di dada, sikapnya menjadi semakin dingin dan angkuh. "Dengar, Bhaskara," katanya lagi, kali ini tanpa getar keraguan sedikitpun.
Ini bukan lagi zaman dongeng di mana cinta saja sudah cukup untuk hidup. Ini dunia nyata. Cinta tidak bisa membayar tagihan, tidak bisa membeli apartemen, dan tidak bisa menjamin masa depan anak-anak kita kelak. Aku butuh lebih dari sekadar kata-kata manis dan janji-janji perjuangan. Aku butuh hasil. Dan Doni, dia bisa memberikan hasil itu sekarang juga. Kata, hasil, itu terdengar seperti sebuah vonis mati bagi Bhaskara. Saat itu juga, sebuah kesadaran yang menyakitkan menghantamnya. Ia sadar, ia tidak sedang berdebat dengan wanita yang ia cintai. Wanita yang ia cintai, yang sederhana dan mau diajak berjuang, mungkin tidak pernah benar-benar ada. Ia hanya sebuah ilusi, sebuah proyeksi dari harapannya sendiri. Yang berdiri di hadapannya sekarang adalah Citra yang sesungguhnya. Seorang wanita pragmatis yang melihat hubungan sebagai sebuah transaksi, dan ia adalah investasi yang gagal memberikan keuntungan. Bhaskara menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa harga dirinya yang berserakan. Ia menatap Citra untuk terakhir kalinya, bukan lagi dengan tatapan cinta atau kemarahan, melainkan dengan tatapan penuh kekecewaan yang mendalam. Tak ada lagi kata yang perlu diucapkan. Semua sudah jelas. Aku mengerti. Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Sebuah kalimat singkat yang mengandung ribuan makna kepedihan. Tanpa menunggu jawaban, Bhaskara membalikkan badannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seolah ia sedang menyeret seluruh kenangan dan harapan yang telah hancur. Ia melangkah pergi, meninggalkan Citra, mobil barunya, dan semua mimpi palsu yang pernah mereka bangun bersama di taman itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun di tengah reruntuhan itu, sebuah kesadaran baru mulai terbit. Luka ini mungkin akan membekas selamanya, tetapi ia tidak akan membiarkan luka ini menghancurkannya. Beberapa hari berlalu sejak konfrontasi di taman itu. Bagi Bhaskara, hari-hari terasa hampa dan berjalan begitu lambat. Ia masih bekerja seperti biasa, memasang wajah datar untuk menutupi badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Namun, pikirannya terus melayang, memutar ulang setiap kata menyakitkan yang diucapkan Citra. Malam harinya, untuk menghindari kesunyian di kamar kosnya yang terasa menyiksa, ia sering berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakinya membawanya kemanapun, berharap lelah fisik bisa sedikit mengobati luka batinnya. Pada satu malam, langkah kakinya membawanya ke sebuah kawasan elit di pusat kota, sebuah area yang dipenuhi restoran-restoran mewah dan butik-butik ternama. Saat ia melewati sebuah restoran dengan dinding kaca yang besar, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan di dalam. Di sebuah meja yang diterangi cahaya lilin yang romantis, duduklah dua sosok yang sangat ia kenal. Doni dan Citra. Mereka duduk berhadapan, begitu dekat, begitu mesra. Dari luar, dalam dinginnya malam, Bhaskara menjadi penonton bisu dari sebuah pertunjukan kebahagiaan yang bukan miliknya. Ia melihat Doni menuangkan anggur ke gelas Citra. Ia melihat Citra tertawa, tawa yang begitu lepas dan bahagia, tawa yang dulu pernah menjadi musik terindah di telinganya. Citra malam itu tampak begitu mempesona dalam balutan gaun elegan yang jelas bukan bagian dari koleksi lamanya. Ia tampak begitu pas, begitu nyaman berada dalam kemewahan itu, seolah ia memang dilahirkan untuk dunia tersebut. Dinding kaca restoran itu seolah menjadi sebuah layar raksasa yang menayangkan akhir dari cerita cintanya. Layar itu juga menjadi sebuah cermin yang memantulkan bayangan dirinya yang berdiri sendirian di trotoar yang gelap, berbanding terbalik dengan gemerlap cahaya dan kehangatan di dalam sana. Saat itu, Bhaskara mengerti. Ini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah. Ini adalah tentang dua dunia yang memang tidak akan pernah bisa bersatu. Dunia sederhana miliknya, dan dunia penuh kemewahan yang telah dipilih oleh Citra. Ia tidak merasakan amarah, yang ada hanyalah kehampaan yang luar biasa. Semua pertanyaan yang masih tersisa di benaknya kini telah terjawab tuntas oleh pemandangan itu. Ia tidak perlu lagi menebak-nebak. Ia sudah melihatnya sendiri. Malam itu, Bhaskara tidak hanya melihat sepasang kekasih yang sedang makan malam. Ia sedang menyaksikan upacara pemakaman dari semua kenangan dan sisa-sisa perasaannya untuk Citra. Dan dari pemakaman itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bangkit dari abu kepedihan ini. Setelah menatap untuk sesaat, ia pun berbalik, dan melangkah pergi menjauh ke dalam pekatnya malam,
dengan sebuah tekad baru yang mulai membara di dalam hatinya yang hancur. Malam itu, setelah menyaksikan pemandangan yang meremukkan hatinya, Baskara tidak kembali ke kamar kosnya. Ia tahu, tempat itu, dengan segala kenangan pahitnya, bukan lagi tempatnya. Ia berjalan lurus menuju stasiun, membeli tiket kereta malam, dan memulai perjalanan pulang. Bukan pulang ke kamar sempit yang menjadi saksi perjuangannya, melainkan pulang ke rumahnya yang sesungguhnya. Sebuah perjalanan fisik yang juga menjadi perjalanan simbolis untuk meninggalkan identitas lamanya dan kembali menemukan jati dirinya. Saat fajar pertama menyingsing, kereta berhenti di kota kelahirannya. Ia turun dan melangkah menuju sebuah mobil jemputan pribadi yang telah menunggunya. Perjalanan singkat membawanya melewati gerbang raksasa yang menjulang, memasuki sebuah halaman yang begitu luas dan asri, menuju sebuah kediaman megah yang lebih pantas disebut istana. Inilah rumahnya, pusat dari kerajaan bisnis Cakrawala Group. Sebuah dunia yang begitu kontras dengan kehidupan yang ia jalani selama beberapa tahun terakhir. Ia masuk ke dalam rumah yang hening. Sosok pertama yang menyambutnya adalah ibunya, seorang wanita anggun dengan tatapan mata yang teduh namun tajam, yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa putranya. Tanpa perlu banyak bertanya, sang ibu tahu, putranya pulang dengan membawa sebuah luka yang dalam. Ditariknya Baskara ke dalam pelukan hangat yang telah lama ia rindukan. Di pelukan itulah, pertahanan Baskara akhirnya runtuh. Ia menceritakan semuanya. Tentang penyamarannya, tentang pertemuannya dengan Citra, tentang cinta sederhana yang ia kira tulus, hingga tentang pengkhianatan menyakitkan yang didasari oleh materi. Ia menumpahkan segala kepedihan dan kekecewaannya, bukan dengan ratapan, melainkan dengan nada seorang pria yang telah belajar sebuah pelajaran mahal. Sang ibu mendengarkan dengan sabar. Setelah Baskara selesai, ia mengelus rambut putranya dan berkata dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Baskara, anakku. Terkadang, Tuhan mengizinkan hati kita hancur, agar kita bisa melihat dengan lebih jelas mana permata dan mana pecahan kaca, ujarnya. Permainanmu mencari ketulusan dalam kesederhanaan sudah cukup. Kamu telah mendapatkan pelajaranmu. Sekarang, sudah waktunya kamu berhenti bersembunyi di balik bayangan. Dunia sedang menunggumu. Bangkitlah, nak, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi milikmu. Tunjukkan pada mereka, tunjukkan pada dunia, siapa Baskara Mahesa yang sesungguhnya. Kata-kata ibunya bagaikan air sejuk yang membasuh lukanya, sekaligus menjadi api yang menyulut kembali semangatnya yang sempat padam. Malam itu, saat ia menatap pantulan dirinya di cermin kamarnya yang luas, ia tidak lagi melihat sosok karyawan biasa yang patah hati. Ia melihat seorang pewaris yang siap untuk berperang. Babak kesedihan telah ia tutup rapat-rapat. Kini, saatnya membuka lembaran baru, babak kebangkitan. Dunia bisnis adalah sebuah panggung raksasa, dan dalam beberapa hari ke depan, panggung itu akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang tidak pernah mereka duga. Di dalam istananya, Baskara Mahesa tidak lagi berdiam diri meratapi nasib. Ia bergerak cepat. Pakaian sederhananya telah berganti dengan setelan jas yang dijahit khusus, membalut tubuhnya dengan sempurna. Tatapan matanya yang dulu teduh kini memancarkan api ambisi dan ketajaman seorang pemimpin. Luka hatinya telah ia tempa menjadi baju zirah, dan kekecewaannya ia ubah menjadi bahan bakar untuk bangkit. Cakrawala Group, yang selama ini dikenal misterius dalam hal suksesi kepemimpinan, tiba-tiba mengumumkan akan menggelar sebuah konferensi pers darurat. Undangan disebar ke seluruh media bisnis terkemuka, menciptakan gelombang spekulasi yang liar. Para analis, pebisnis, dan wartawan berkumpul di aula utama gedung Cakrawala, menantikan pengumuman apa yang akan mengguncang pasar. Tepat pada waktunya, di atas panggung yang megah, ayah Baskara, seorang taipan tua yang disegani, maju ke podium. Setelah pidato singkat, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening seketika. Dengan bangga, saya perkenalkan kepada Anda semua, putra tunggal saya, darah daging saya, dan penerus dari semua yang telah saya bangun. Direktur utama baru dari Cakrawala Group, Baskara Mahesa. Dari balik panggung, Baskara melangkah maju. Tegap, tenang, dan penuh wibawa. Kilatan lampu kamera menyambutnya bertubi-tubi. Wajah yang selama ini hanya menjadi misteri,
kini terpampang nyata. Wajah yang sama, yang selama ini dikenal oleh segelintir orang di kantor Bumi Persada Realty sebagai karyawan junior yang pendiam. Saat ia berbicara, suaranya yang dalam dan tenang memenuhi seluruh ruangan, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Ia tidak berbicara seperti anak manja yang baru menerima warisan. Ia berbicara layaknya seorang raja yang telah kembali untuk merebut tahtanya. Berita itu meledak. Dalam hitungan menit, nama Baskara Mahesa menjadi tajuk utama di setiap portal berita. Fotonya terpampang di mana-mana. Pangeran tersembunyi Cakrawala Group akhirnya muncul. Baskara Mahesa, wajah baru di puncak kekuasaan bisnis. Gelombang kejut itu menyebar dengan cepat, hingga akhirnya sampai ke sebuah kantor properti yang tidak terlalu besar, Bumi Persada Realty. Di sana, di antara kubikel-kubikel yang sama, para karyawan terbelalak menatap layar komputer mereka. Mereka saling berpandangan, tak percaya. Wajah di berita itu adalah wajah Baskara, teman mereka yang sederhana. Dan di sudut ruangan, Doni Adiguna membeku di kursinya. Secangkir kopi hampir terlepas dari tangannya. Sementara Citra Lestari, ia menatap layar ponselnya dengan mata terbelalak, napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia yang baru saja ia pilih karena terasa begitu pasti, tiba-tiba berguncang hebat. Pria yang ia campakkan karena dianggap tidak punya masa depan, ternyata adalah masa depan itu sendiri. Bagi dunia, berita tentang Baskara Mahesa adalah sebuah fenomena bisnis. Namun bagi Doni dan Citra, berita itu adalah sebuah vonis. Di kantor Bumi Persada Realty yang mendadak terasa begitu sempit dan menyesakan, keduanya terperangkap dalam kebisuan yang memekakan. Pikiran mereka menolak untuk percaya. Ini pasti sebuah kesalahan. Orang lain yang bernama sama. Sebuah lelucon yang kejam. Namun, semakin banyak berita yang mereka buka, semakin jelas kebenaran itu menampar wajah mereka. Wajah di layar itu, yang kini ditatap oleh jutaan orang dengan penuh kekaguman, adalah wajah yang sama yang pernah mereka pandang dengan sebelah mata. Bagi Doni, rasa terkejut itu dengan cepat berubah menjadi teror yang dingin. Seluruh karirnya yang ia bangun dengan susah payah, kini terasa menggantung di ujung tanduk. Ia mengingat semua perlakuannya pada Baskara. Sikap meremehkan, perintah-perintah yang terkadang angkuh, dan yang terparah, ia telah merebut kekasihnya. Ia bukan lagi sekadar bersaing dengan sesama karyawan, ia telah menyinggung pemilik tahta dari kerajaan bisnis tempatnya mencari nafkah. Ambisinya yang selama ini menjadi roket pendorong karirnya, kini berubah menjadi bom waktu yang siap meledak di bawah kursinya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sementara bagi Citra, penyesalan yang ia rasakan jauh lebih dalam dan bersifat pribadi. Setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Baskara kini kembali dan menghantamnya ribuan kali lebih keras. Masa depanmu buram, bisiknya pada diri sendiri, menirukan kata-katanya dulu dengan getir. Ironi itu terasa begitu menyakitkan, begitu memilukan. Ia menatap kunci mobil pemberian Doni yang tergeletak di mejanya. Benda yang dulu ia pandang sebagai simbol kesuksesan, kini tampak seperti monumen kebodohannya. Ia teringat kembali pada momen-momen sederhana bersama Baskara. Makan bakso di pinggir jalan, berjalan kaki di taman, berbagi tawa yang tulus. Kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang dulu ia anggap tidak bernilai, kini terasa begitu berharga dan tak tergantikan. Ia telah menukar seorang pria yang tulus mencintainya apa adanya, dengan sebuah ilusi kehidupan mewah. Ia telah memilih jalan pintas yang berkilauan, tanpa menyadari bahwa jalan setapak yang ia tinggalkan sebenarnya menuju ke sebuah istana emas. Penyesalan kini menjadi udara yang mereka hirup, menyesakan dan tanpa ampun. Mereka telah menukar sebongkah berlian asli dengan pecahan kaca, dan kini, mereka harus hidup selamanya dengan kesadaran akan kesalahan fatal tersebut. Beberapa minggu setelah pengumuman besar itu, Cakrawala Group mengadakan acara gala dinner tahunan. Sebuah perhelatan mewah di ballroom hotel bintang 5 termegah di ibu kota, dihadiri oleh seluruh jajaran direksi hingga karyawan dari semua anak perusahaan, termasuk Bumi Persada Realty. Undangan itu, yang biasanya disambut dengan gembira, kini terasa seperti sebuah panggilan ke pengadilan bagi Doni dan Citra. Sepanjang malam, mereka merasa seperti pesakitan yang menunggu eksekusi. Pakaian mahal yang mereka kenakan tak mampu menutupi kegelisahan yang terpancar jelas di wajah mereka.
Keduanya berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian. Memilih meja di sudut paling jauh, berharap bisa menjadi tidak terlihat di tengah keramaian. Namun, mereka tahu, malam ini mereka tidak akan bisa lari. Acara ini didedikasikan untuk menyambut sang pemimpin baru. Malam ini adalah panggung milik Bhaskara Mahesa. Dan benar saja, saat pembawa acara mengumumkan kedatangan sang CEO, seluruh perhatian di ruangan itu tersedot ke satu arah. Bhaskara melangkah masuk, bukan lagi sebagai karyawan junior yang canggung, melainkan sebagai seorang raja. Langkahnya mantap, setelan jasnya melekat sempurna, dan auranya memancarkan karisma yang membuat semua orang terdiam. Ia diapit oleh para direktur senior, namun ia tidak terlihat tenggelam. Justru ialah yang menjadi pusat dari konstelasi kekuasaan itu. Ia menyapa beberapa tamu penting dengan senyum yang ramah namun berwibawa. Setiap gerak-geriknya menunjukkan kelas yang tak bisa dipalsukan. Dari sudut ruangan, Citra menatap pemandangan itu dengan hati yang terasa diremas. Pria yang berdiri di pusat kekaguman itu adalah pria yang sama yang pernah ia hina karena tidak punya masa depan. Setiap tepuk tangan dan tatapan hormat yang ditujukan pada Bhaskara terasa seperti sebuah tamparan keras bagi Citra. Doni, di sebelahnya, hanya bisa menunduk, tak berani menatap langsung. Ia merasa seperti seekor semut yang berhadapan dengan seekor gajah. Lalu, momen yang paling mereka takuti pun tiba. Saat Bhaskara berjalan menyusuri ruangan, pandangan matanya tanpa sengaja bertemu dengan mereka. Hanya sekilas. Sepersekian detik. Namun itu sudah lebih dari cukup. Tak ada kemarahan dalam tatapan itu. Tak ada kebencian. Yang ada hanyalah tatapan dingin dan datar. Tatapan seseorang yang melihat dua orang asing yang kebetulan ia kenal, dua wajah dari masa lalu yang tidak lagi memiliki arti apa-apa. Tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada makian manapun. Tatapan itu dengan jelas mengatakan, kalian tidak lagi penting. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu yang terang, berdirilah pria yang dulu mereka buang. Dan mereka, di tengah kerumunan yang riuh bertepuk tangan, hanyalah dua bayangan dari masa lalu yang telah usang dan dilupakan. Malam itu, mereka mengerti arti kekalahan yang sesungguhnya. Malam gala dinner itu menghancurkan sisa-sisa harga diri yang dimiliki Citra. Tatapan dingin dari Bhaskara terasa lebih membakar daripada api manapun. Penyesalan yang tadinya hanya bersemayam di dalam hatinya, kini meluap menjadi sebuah siksaan yang tak tertahankan. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Bayangan wajah Bhaskara saat mereka bersama dalam kesederhanaan, dan wajahnya yang penuh wibawa di atas panggung, terus berkelebatan, menyiksanya tanpa henti. Didorong oleh keputusasaan, ia membulatkan tekad untuk melakukan satu hal terakhir. Ia harus berbicara pada Bhaskara. Ia harus meminta maaf secara langsung. Setelah beberapa hari mencari celah, ia akhirnya menemukan kesempatan. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia menunggu di area parkir basement gedung Cakrawala Group saat jam pulang kantor. Ia tahu ini adalah tindakan nekat, namun ia tidak punya pilihan lain. Tak lama kemudian, sosok yang ditunggunya pun muncul. Bhaskara berjalan sendirian menuju mobilnya, tampak lelah setelah seharian bekerja. Bhaskara, panggil Citra. Suaranya bergetar. Bhaskara berhenti melangkah dan berbalik. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sesaat, namun dengan cepat kembali tenang. Ia menatap Citra yang kini berdiri di hadapannya dengan penampilan yang kacau, matanya sembab karena tangis. Aku minta maaf, ucap Citra terbata-bata, air matanya mulai mengalir. Aku tahu kata-kataku tidak akan bisa mengubah apapun. Tapi aku harus mengatakannya. Aku salah, Bhaskara. Aku dibutakan oleh ambisi. Aku bodoh. Aku meninggalkan hal yang paling tulus yang pernah aku miliki. Kalau saja aku bisa memutar waktu. Bhaskara mendengarkan semua itu dalam diam. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya sebuah ketenangan yang diwarnai kesedihan yang mendalam, seperti danau yang permukaannya tak lagi bisa diusik oleh badai. Setelah Citra selesai, ia menghela napas pelan. Aku sudah memaafkanmu, Citra. Sungguh, katanya dengan suara yang lembut. Harapan sempat berpendar sesaat di mata Citra, sebelum Bhaskara melanjutkan kalimatnya. Aku tidak menyimpan dendam padamu. Tapi, memaafkan bukan berarti bisa kembali seperti dulu.
Kamu menghancurkan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Kepercayaanku. Beberapa hal, sekali hancur, tidak akan pernah bisa utuh kembali, sekeras apapun kita mencoba. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari, Citra, ujarnya sebagai penutup. Tanpa menunggu jawaban lagi, Baskara masuk ke dalam mobilnya dan perlahan melaju pergi, meninggalkan Citra yang berdiri mematung di tengah parkiran yang sepi. Ia mendapatkan pengampunan, tetapi kehilangan kesempatan. Sebuah pelajaran abadi, bahwa beberapa luka akan meninggalkan bekas yang tak akan pernah bisa terhapus, bahkan oleh air mata penyesalan yang paling deras sekalipun. Pintu masa lalu itu kini telah tertutup rapat, selamanya. Sementara Citra tenggelam dalam lautan penyesalannya, Doni Adiguna justru berenang di samudera yang berbeda, samudera ketakutan dan kebencian. Setiap hari bekerja di bawah bayang-bayang kekuasaan Baskara adalah sebuah siksaan. Tatapan tenang Baskara saat berpapasan di koridor, ia artikan sebagai ancaman terselubung. Baginya, pengampunan yang Baskara berikan pada Citra bukanlah sebuah kemuliaan, melainkan strategi seorang pemangsa yang sedang bermain-main dengan mangsanya sebelum menerkam. Rasa takut kehilangan posisi dan reputasinya perlahan berubah menjadi sebuah kedengkian yang beracun. Doni tidak bisa menerima kenyataan ini. Egonya yang setinggi langit tidak rela dihancurkan oleh seorang pria yang dulu ia anggap sebagai bawahannya yang tak berarti. Ia tidak bisa menerima kekalahan. Jika ia tidak bisa menang dengan cara yang terhormat, maka ia akan bertarung di dalam kegelapan. Malam-malamnya kini tidak lagi diisi dengan pesta atau acara sosial, melainkan dihabiskan sendirian di apartemen mewahnya, merencanakan sebuah serangan balik. Pikirannya terus berputar, mencari celah, mencari kelemahan. Setiap orang pasti punya rahasia, bisiknya pada diri sendiri, dan aku akan menemukan rahasia milikmu, Baskara. Niat jahat itu pun mulai terbentuk. Doni tahu, sebagai CEO baru, aset terbesar Baskara adalah reputasinya yang bersih dan citranya yang mengagumkan. Maka, disitulah ia akan menyerang. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah skandal besar untuk menghancurkan nama baik Baskara. Ia mulai menghubungi beberapa kontak lama yang bekerja di sisi gelap dunia media, membayar mereka untuk menggali atau bahkan menciptakan cerita bohong. Sebuah fitnah tentang penggelapan dana di masa lalu, sebuah isu skandal pribadi yang direkayasa, atau menyebarkan dokumen palsu yang menunjukkan Baskara membuat keputusan bisnis yang merugikan perusahaan. Tujuannya bukan lagi hanya untuk menyelamatkan diri, melainkan untuk menjatuhkan. Ia ingin melihat Baskara hancur. Ia ingin melihat pria yang kini dipuja-puja itu jatuh terjerembab ke dalam lumpur, sama seperti dirinya. Dalam kegelapan apartemennya, dikelilingi oleh simbol-simbol kesuksesan yang kini terasa hampa, Doni Adiguna memilih jalurnya. Bukan jalur penyesalan, melainkan jalur peperangan. Ia akan mencoba membakar istana sang raja, tidak menyadari bahwa api yang ia sulut, pada akhirnya akan melahap dirinya sendiri hingga menjadi abu. Serangan pertama pun kini tengah ia siapkan. Seperti yang telah direncanakan, serangan itu datang dari kegelapan. Tiba-tiba, beberapa portal berita online yang tidak terlalu kredibel mulai merilis serangkaian artikel provokatif. Judul-judulnya ditulis untuk membakar rasa curiga. Proyek janggal di masa lalu, keterlibatan tersembunyi CEO baru Cakrawala Group, gaya hidup mewah Baskara Mahesa, dari mana sumber dananya. Berita-berita itu, meskipun tidak memiliki bukti yang kuat dan hanya mengandalkan sumber anonim, berhasil menciptakan riak-riak kegaduhan. Di dunia maya, gosip menyebar lebih cepat dari kebenaran. Harga saham perusahaan sempat sedikit goyah, dan bisik-bisik keraguan mulai terdengar di kalangan internal. Doni Adiguna memantau semua itu dari kejauhan dengan senyum kemenangan. Ia merasa telah berhasil mendaratkan pukulan pertama. Ia membayangkan Baskara kini tengah panik, mencoba memadamkan api yang telah ia sulut dari berbagai arah. Namun, Doni salah besar. Ia tidak sedang berhadapan dengan seorang anak manja yang panik saat mainannya direbut. Ia berhadapan dengan seorang pemimpin yang telah ditempa oleh kehidupan. Di ruang rapat utama Cakrawala Group, saat para direktur menunjukkan kepanikan, Baskara justru menjadi orang yang paling tenang. Wajahnya tetap datar, matanya dingin penuh perhitungan. Ia tahu persis ini adalah serangan pribadi, bukan krisis bisnis.
Ia tidak membuang waktu untuk marah atau menyangkal secara membabi buta. Ia segera mengumpulkan tim hukum dan tim humas terbaiknya. Perintahnya singkat, jelas, dan tajam. Lacak sumber berita ini hingga ke akarnya. Perintahnya pada tim keamanan siber. Saya mau tahu siapa penulisnya, dan yang lebih penting, siapa yang membayarnya. Kepada tim hukum dan humas ia berkata, siapkan semua data, audit, dan dokumen terkait proyek yang mereka sebutkan. Kita tidak akan bersembunyi. Kita akan menggelar konferensi pers besok. Kita akan melawan kebohongan ini dengan kebenaran yang telanjang. Keesokan harinya, di hadapan puluhan wartawan yang haus akan skandal, Bhaskara tampil bukan sebagai tertuduh, melainkan sebagai seorang panglima. Dengan tenang dan sistematis, ia membantah setiap tuduhan satu persatu, bukan dengan emosi, melainkan dengan data dan bukti yang tak terbantahkan. Ia menunjukkan laporan audit yang bersih, testimoni dari pihak ketiga, dan alur dana yang transparan. Ia mengubah panggung yang disiapkan untuk menghakiminya, menjadi panggung untuk menunjukkan integritas dan kompetensinya. Penampilannya begitu meyakinkan, hingga para wartawan yang tadinya datang untuk menyerang, kini berbalik mengaguminya. Dari layar komputernya, Doni menyaksikan semua itu dengan wajah pucat pasi. Rencananya tidak hanya gagal, tetapi menjadi bumerang yang telak. Serangannya yang ia rancang untuk menjadi badai, ternyata hanya menjadi gerimis yang justru membuat rumput di halaman istana Bhaskara tumbuh lebih subur dan hijau. Investor semakin percaya pada kepemimpinan Bhaskara. Dan yang paling menakutkan, Doni kini mendengar dengan jelas suara langkah kaki sang raja, bukan lagi menjauh, tetapi berbalik dan berjalan lurus ke arahnya. Perburuan telah dimulai. Perburuan yang dilancarkan Bhaskara bukanlah perburuan yang gegabah dan penuh emosi. Itu adalah pergerakan seekor elang yang menukik tajam setelah mengunci targetnya. Tim keamanan siber yang ia kerahkan bekerja dengan senyap dan efisien. Seperti mengikuti jejak remah roti digital, mereka menelusuri aliran dana yang digunakan untuk membayar para penyebar fitnah itu. Jejak itu membawa mereka ke sebuah rekening cangkang, dan dari rekening itu, hanya butuh satu langkah pendek bagi tim forensik keuangan untuk menemukan nama pemiliknya, Doni Adiguna. Namun, saat mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kasus pencemaran nama baik. Tim audit internal, yang diperintahkan Bhaskara untuk memeriksa semua proyek yang pernah ditangani Doni di Bumi Persada Realty, menemukan sebuah pola anomali yang mencurigakan. Ada penggelembungan dana di sana-sini, faktur-faktur fiktif dari vendor yang tidak jelas, dan aliran dana keluar menuju rekening pribadi yang sama persis dengan yang digunakan untuk menyewa para pemfitnah. Ternyata, upaya Doni untuk menghancurkan Bhaskara bukan hanya didasari oleh iri dengki, tetapi juga oleh kepanikan. Ia adalah seekor tikus yang mencoba membakar lumbung padi untuk menutupi jejak pencuriannya. Dengan semua bukti yang tak terbantahkan, jejak digital, aliran dana, dan laporan audit, terkumpul di tangannya, Bhaskara tidak perlu lagi mengotori tangannya sendiri. Ia menyerahkan seluruh berkas itu kepada pihak yang berwenang. Keadilan akan berjalan melalui jalurnya yang resmi. Siang itu, di tengah jam kerja yang sibuk di kantor Bumi Persada Realty, suasana mendadak tegang. Beberapa orang berpakaian preman masuk dengan langkah pasti, langsung menuju ke ruang manajer pemasaran. Tak lama kemudian, Doni Adiguna keluar dari ruangannya, bukan lagi dengan dagu terangkat penuh keangkuhan, melainkan dengan wajah pucat dan tangan yang terborgol di belakang punggungnya. Para karyawan yang dulu menatapnya dengan segan, kini menatapnya dengan campuran rasa kaget dan ngeri. Topeng kesuksesannya telah robek, memperlihatkan wajah seorang koruptor. Proses hukum berjalan cepat. Dengan bukti sekuat baja, Doni tidak bisa mengelak. Ia divonis bersalah atas 2 dakwaan sekaligus, pencemaran nama baik dan penggelapan dana perusahaan. Palu hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Doni Adiguna telah menggali sebuah lubang untuk menjebak Bhaskara. Namun pada akhirnya, ia sendirilah yang jatuh terperosok ke dalam lubang yang sama, terkubur oleh keserakahan dan kejahatannya sendiri. Keadilan, terkadang datang bukan dengan pedang yang berdentang, melainkan dengan terungkapnya angka-angka dalam sebuah buku rekening. Berita tentang Doni yang digiring keluar dari kantor dalam keadaan terborgol menjadi titik akhir bagi citra di Bumi Persada Realty.
Setiap sudut kantor kini terasa seperti ruang pengadilan yang terus-menerus menghakiminya. Tatapan iba dan bisik-bisik dari rekan kerjanya menjadi siksaan yang tak tertahankan. Tempat yang dulu ia anggap sebagai pijakan untuk meraih mimpi, kini menjadi monumen dari semua kesalahannya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, ia mengajukan surat pengunduran diri, melarikan diri dari bayang-bayang masa lalunya sendiri. Kehidupan yang ia dapatkan setelah itu jauh dari apa yang pernah ia impikan. Mobil pemberian Doni terpaksa ia jual untuk menyambung hidup. Apartemen yang mulai ia cicil, harus ia lepaskan. Ia kembali ke titik nol, bahkan mungkin lebih rendah dari itu. Ironisnya, kehidupan yang kini ia jalani terasa jauh lebih sulit dan tidak pasti dibandingkan saat ia masih bersama Baskara dalam kesederhanaannya. Kepastian, yang dulu mati-matian ia kejar, kini lenyap tak berbekas, meninggalkannya dalam kehampaan. Namun, hukuman terberat bagi Citra bukanlah kehilangan materi. Hukuman sesungguhnya adalah penyesalan yang menggerogoti jiwanya setiap saat. Di dalam kesendiriannya, ia sering membuka portal berita bisnis, hanya untuk melihat wajah Baskara Mahesa yang semakin bersinar. Ia membaca tentang ekspansi Cakrawala Group ke pasar internasional, tentang pidato-pidato inspiratif Baskara di forum-forum global, tentang kedermawanannya melalui berbagai kegiatan sosial. Setiap pencapaian Baskara adalah sebuah sayatan baru di hatinya. Pria yang ia lihat di layar itu bukan hanya kaya raya, tetapi juga bijaksana, berintegritas, dan dihormati. Ia melihat pria yang sama yang dulu dengan sabar mendengarkan keluh kesahnya, pria yang sama yang membawakannya martabak saat ia lembur, pria yang sama yang memegang tangannya dan berjanji akan selalu berjuang untuknya. Ia baru menyadari sekarang, harta terbesar Baskara bukanlah warisannya, melainkan karakternya. Dan karakter itulah yang telah ia sia-siakan. Citra akhirnya mengerti, kebahagiaan sejati bukanlah tentang jalan pintas yang berkilauan, melainkan tentang berjalan di jalur yang benar bersama orang yang tepat, sesederhana apapun perjalanannya. Sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga, namun ia dapatkan dengan harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Kehilangan satu-satunya pria yang pernah mencintainya dengan tulus, apa adanya. Dengan berakhirnya drama pengkhianatan dan intrik kotor dari masa lalunya, Baskara Mahesa tidak lagi menoleh ke belakang. Semua kepahitan yang ia alami telah ia ubah menjadi pelajaran berharga yang membentuknya menjadi seorang pemimpin yang langka. Ia tidak memimpin dari menara gading yang tinggi, melainkan dengan pemahaman mendalam yang ia dapatkan saat menjadi orang biasa. Ia tahu persis bagaimana rasanya menjadi roda penggerak terkecil dalam sebuah mesin korporasi raksasa. Di bawah kepemimpinannya, Cakrawala Group mengalami sebuah transformasi fundamental. Keuntungan tidak lagi menjadi satu-satunya dewa yang disembah. Ia membangun sebuah budaya perusahaan yang baru, yang berlandaskan pada 3 pilar utama: integritas, inovasi, dan kesejahteraan karyawan. Ia meluncurkan program-program beasiswa bagi anak-anak staf, memperbaiki sistem jenjang karir agar lebih transparan, dan selalu menekankan bahwa kejujuran adalah aset perusahaan yang paling mahal. Ia adalah jenis pemimpin yang namanya disebut dengan penuh rasa hormat di setiap sudut kantor, dari dewan direksi hingga para petugas kebersihan. Secara bisnis, sentuhan tangannya membawa Cakrawala Group terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Ia berhasil memimpin ekspansi besar ke pasar Asia Tenggara, menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan teknologi global, dan menginvestasikan sebagian besar keuntungan perusahaan ke dalam sektor energi terbarukan. Namanya kini disejajarkan dengan para visioner bisnis paling berpengaruh di dunia. Namun, kesuksesan itu tidak membuatnya lupa diri. Luka dari masa lalunya tidak membuatnya menjadi sinis, justru membuatnya menjadi lebih bijaksana dalam menilai karakter seseorang. Ia telah membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting kepada dirinya sendiri, bahwa nilainya tidak terletak pada nama keluarga yang ia sandang, melainkan pada keputusan-keputusan yang ia ambil dan warisan yang ia bangun. Baskara Mahesa telah membuktikan bahwa tahta yang ia duduki bukanlah sekadar warisan, melainkan hasil dari sebuah perjalanan yang penuh luka, pelajaran, dan penempaan diri. Ia tidak hanya sekadar memimpin sebuah perusahaan, ia memimpin sebuah era baru di dunia bisnis, di mana kehormatan dan integritas adalah mata uang yang nilainya tertinggi. Ia telah menjadi simbol kebangkitan, bukti hidup bahwa dari reruntuhan hati yang paling dalam sekalipun, bisa dibangun sebuah istana yang lebih megah dan kokoh dari sebelumnya.
Beberapa tahun telah berlalu sejak badai itu reda. Suatu sore, dalam sebuah perjalanan bisnis kembali ke kota tempatnya dulu menyamar, Baskara melewati sebuah kawasan yang familiar. Didorong oleh sebuah kenangan yang samar, ia meminta supirnya untuk berhenti di dekat sebuah taman kota yang sederhana. Ia turun dari mobil, kini bukan lagi sebagai karyawan junior yang penuh harap, melainkan sebagai seorang pria matang yang telah melihat dunia. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju sebuah bangku tua di sudut taman, bangku yang sama di mana ia dulu sering berbagi tawa dan mimpi bersama Citra. Di bangku itu kini duduk sepasang anak muda, mungkin mahasiswa, yang sedang berbagi sebungkus keripik kentang sambil tertawa lepas. Sebuah pemandangan yang seperti cermin dari masa lalunya. Baskara menatap mereka dari kejauhan, dan yang mengejutkan dirinya sendiri, tidak ada rasa sakit yang tersisa di hatinya. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi kekecewaan. Yang ada hanyalah sebuah senyum tipis yang tulus. Ia melihat adegan itu bukan lagi sebagai pengingat akan pengkhianatan, melainkan sebagai pengingat akan sebuah babak penting dalam hidupnya. Ia sadar sepenuhnya sekarang, bahwa Baskara si karyawan biasa yang patah hati itu bukanlah sosok yang lemah. Justru sosok itulah yang telah memberinya pelajaran paling berharga. Pengalaman itu telah mengajarinya tentang ketulusan, tentang nilai sejati